Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan membaca doanya tadi, pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau nanya terlebih dahulu, siapa yang tidak hadir pada pembelajaran pada pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya dapat berhadir walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Selanjutnya pembelajaran pada pagi hari ini adalah kita akan belajar secara bersama-sama tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 semester 1. Jadi kita akan belajar itu anak-anak. Adapun pembelajarannya yaitu pembelajaran yang kedua tentang ayo membaca Al-Quran. Di sini kita diajak untuk belajar membaca Al-Quran dan mengenal Al-Quran. Bapak mau nanya, siapa yang sering membaca Al-Quran? Alhamdulillah sebagian sudah sering membaca Al-Quran. Semoga kalian yang belum sering membaca Al-Quran dapat membaca Al-Quran dengan sering, mengikuti teman yang lain. Selanjutnya di sini Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih pengertian Al-Quran, apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Di sini didengarkan ya anak-anak terlebih dahulu. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam. Sebagai umat Islam kita harus belajar mempelajarinya atau belajar Al-Quran. Bagi umat Islam yaitu kita itu sangat wajib untuk belajar Al-Quran agar kita bisa membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran itu anak-anak kita bisa mendapatkan pahala karena setiap kegiatan yang kita lakukan seperti sholat, itu adalah menggunakan bacaan Al-Quran. Jadi yang belum bisa membaca Al-Quran, Bapak harap kalian dapat segera belajar Al-Quran. Selanjutnya coba kalian perhatikan pada gambar berikut. Pada apa yang kamu lihat, apa yang kalian lihat terhadap gambar berikut, yang Bapak lihat adalah pada gambar berikut tersebut menunjukkan anak membaca ya Al-Quran kalian benar. Di situ anaknya sedang membaca Al-Quran. Selanjutnya ia membaca Al-Quran dalam keadaan apa anak? Ya duduk. Jadi kalian ketika membaca Al-Quran kalian harus duduk dengan rapi, sopan seperti kita menghadap guru kita, orang tua kita. Tidak boleh kita dalam membaca Al-Quran berlari sana sini. Tidak boleh itu anak-anak, kita harus duduk dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya pakaiannya harus rapi atau menutup aurat. Jadi ketika kalian nantinya belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran, kalian menggunakan pakaian yang rapi yang menutupi aurat kalian. Tidak boleh kalian sewaktu kalian ingin belajar membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran kalian tidak menutup aurat, seperti contohnya kalian tidak menggunakan baju ataupun celana, itu tidak boleh anak-anak. Selanjutnya membaca Al-Quran tidak sambil bergurau dengan teman atau siapapun saja. Jadi kita tidak boleh bercanda sewaktu
kita belajar Al-Quran atau membaca Al-Quran anak-anak. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti tentang pengertian Al-Quran dan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik? Nah, apabila kalian sudah mengerti, kita akan melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya pembelajarannya adalah mengenal surah An-Nas. Nah, di dalam Al-Quran tersebut banyak sekali mengandung surah-surah. Nah, yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah surah An-Nas. Nah, apakah kalian sudah sering mendengar surah An-Nas atau belajar atau membaca surah An-Nas? Pasti kalian sering. Nah, pasti kalian pernah membacanya, tapi kalian tidak terlalu mengetahui apa saja yang dimaksud surah An-Nas. Nah, Bapak jelaskan ya. Surah An-Nas turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Surah An-Nas tergolong surah Makkiyah. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat dua golongan. Salah satunya itu golongan surah Makkiyah. Nah, selanjutnya An-Nas artinya manusia. Surah An-Nas mempunyai urutan ke-114. Nah, jadi banyak kan dalam surah tersebut, di dalam Al-Quran tersebut mempunyai beberapa surah. Nah, yang termasuk yang 114 yaitu surah An-Nas. Nah, surah An-Nas terletak di juz ya 30. Nah, jadi kalian sering kan membaca di juz 30, jadi kalian pasti sering membaca surah An-Nas. Surah An-Nas termasuk surah pendek. Nah, jadi sangat memudahkan bagi kita atau kalian membaca atau menghafal Al-Quran, menghafal surah An-Nas. Nah, surah An-Nas terdiri dari 6 ayat saja. Nah, surah An-Nas berisi permohonan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung dari godaan setan, kata selalu mengajak berbuat jahat. Nah, jadi kandungan surah An-Nas atau yang terdapat dalam surah An-Nas itu adalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tergoda oleh setan, anak-anak. Nah, jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan, meminta perlindungan selain Allah. Jadi kita berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu dijauhkan dari godaan setan. Nah, jadi itulah tentang surah An-Nas. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, alhamdulillah kalian sudah mengerti. Jadi di sini Bapak ingin melafalkan surah An-Nas terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum membaca surah An-Nas kita membaca ta'awuz. Ta'awuz itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu adalah namanya ta'awuz. Jadi sebelum kita membaca surah Al-Quran, kita harus membaca ta'awuz. Setelah ta'awuz kita membaca bismillah. Nah, jadi sebelumnya Bapak ingin menghafalkan surah An-Nas dulu. Dengarkan ya anak-anak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Nah, jadi itulah surah An-Nas anak-anak. Nah, jadi begitulah salah satu cara membaca surah An-Nas atau membaca Al-Quran dengan baik. Nah, selanjutnya bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang surah An-Nas? Bagaimana
isi kandungan bagaimana isi kandungan surah An-Nas, bagaimana lafal surah An-Nas. Apabila kalian sudah mengerti, kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara mudah, bagaimana cara menghafal surah An-Nas yang mudah. Agar kita mudah menghafalnya adalah kita memotong satu ayat demi satu ayat atau satu huruf demi satu huruf. Seperti contohnya kan surah An-Nas itu 6 ayat. Nah, kita potong misalnya satu ayat kita potong menjadi 2 potongan. Nah, seperti qul a'udzu, kan seharusnya qul a'udzu birabbin nas. Nah, kita potong menjadi satu ayat, kita potong menjadi dua potongan seperti qul a'udzu. Nah, kalau misalnya kalian sudah mudah menghafalnya atau membacanya, kita lanjut lagi birabbin nas. Nah, begitu caranya anak sampai seterusnya. Nah, itulah cara agar mudah menghafal surah An-Nas. Nah, setelah kita membaca surah An-Nas, mengenal surah An-Nas, menghafal surah An-Nas, nah selanjutnya kita mengenal hikmah mempelajari surah An-Nas. Nah, salah satunya adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menghafal, membaca surah dalam Al-Quran itu kita mendapatkan pahala yang sangat besar, nah, yang sangat banyak. Dan yang kedua, mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mengetahui, menambah ilmu dalam mengenal Tuhan kita, mengagungkan keagungannya, kebesarannya. Dan yang ketiga, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, menyadari bahwa manusia membutuhkan perlindungan dari Allah, perlindungan dari siapapun, dari teman, dari orang tua. Kalau kita diganggu oleh teman, pasti kita dilindungi oleh teman yang kita kenal dan yang baik. Dan yang terakhir, berhati-hati dalam berbuat. Nah, kita mengenalnya dalam surah An-Nas, hikmah dalam pelajarinya. Nah, semoga pembelajaran bagaimana anak-anak, apakah kalian sudah mengerti? Nah, semoga kalian, apabila kalian sudah mengerti, semoga kalian dapat memahami pembelajaran pada pagi hari ini dan dapat mengamalkannya di rumah atau di mana saja. Nah, sekian dari Bapak dulu. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi Bapak ataupun bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.